Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ud dunya, memanggil itu dunia, li ahliha, untuk orang yang berhak atas dunia, orang yang cinta sama dunia. Man akhadha, barang siapa yang mengambil, minad dunya, dari dunia, fauqa ma yakfihi, melebihi apa-apa yang dia cukup dengannya apa-apa. Akhadha, berarti dia telah mengambil hatfahu. Hatfun ay ihlakun, kehancurannya. Wahuwa la yash'uru, dan dia tidak merasakan bahwasannya dia berjalan kepada kehancuran. Makanya Nabi itu menyatakan di antara sifatnya orang yang akan tenang di dunia itu apabila dia mencari dunia itu sebagai ikfafan, kecukupan toh. Ya apa sih kecukupan? Ente belanjanya berapa? 50.000. Taib. Itu dapat apa? Dapat semuanya, iya. Ente ke pasar dapat 50.000 pulang. Lo ngamal lo jadi ngaji ya. Ngaji ini kok gini gini. Dunia ini manggil sama orang yang cinta itu, ngomong dunia ini, hei orang-orang yang mengambil dunia atau mengambil diriku, katanya dunia melebihi kebutuhannya, berarti dia ngambil kehancuran untuk dirinya. Ya Pak, hancur kah? Hah? Makan rebutan gitu ya. Dan kehancurannya itu wala yash'ur, dan dia tidak merasakan atas yang namanya kehancuran atas dirinya. Itulah. Kadang-kadang dia, maaf ya, kadang-kadang uang sodako aja digunakan, Mbak. Dia ada amanat, dia ngambil uang wakaf, dia ngambil hak saudaranya muslim dengan nipu, dia ini, dia tidak sadar, wala yash'ur. Kalau racun itu, Pak, racun itu ketika kita terkena racun, kita merasakan ada racun yang masuk, itu bagus. Karena apa? Cepat diatasi. Tapi kalau ada racun, ketika masuk itu racun begitu halusnya sehingga kita tidak terasa, bahaya itu. Lah dunia kayak gitu, Pak. Akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Ini yang bahaya. Dia mengambil kehancurannya dan dia tidak terasa. Seolah-olah nyantai, seolah-olah enak, seolah-olah ini gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, anak manusia, mereka mengatakan apa? Mali, hartaku, ini rumahku, ini mobilku, ini iniku. Mereka mengatakan seperti itu, katanya Nabi. Apa katanya Nabi di sini? Wahallaka mim malika, dan apakah, lamnya untuk kepemilikan, apakah untuk kamu ini, min malika, dari hartamu. Hah? Yang ente maksud harta itu apa? Illa, kecuali intisarinya dari yang namanya harta itu apa? Ma akalta fa'afnait, apa-apa yang kamu makan hancur. Iya pada? Ya hancur. Malahan yang makanan yang lebih enak itu yang lebih gampang kolesterol, Pak. Gula darah, ya kan? Tidak ada ceritanya orang gula darah makan puhung, tidak ada. Ya, gula darah itu kenanya ya mengenak-enak itu, yang enak-enak. Makanya anak gara-gara itu tak kasih makan sampean pengajian ini. Supaya mengamalkan ini loh, Pak. Wow. Aula bista fa'ablait,
atau apa-apa yang kamu gunakan bagus, hebat, gini, hancur gitu loh, pakaian yang digunakan. Tapi autasodakta, atau apa-apa yang engkau sodakohkan, fa'amdoid, maka akan tetap selamanya. Makanya suatu saat ketika Rasulullah membagikan apa ini dari sembelihan kambing, setelah dibagikan tanya Rasulullah kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini pengajaran Rasulullah ya. Rasulullah tahu Pak, meskipun jangan kan gitu, bahkan ada riwayat Rasulullah itu bisa melihat dari belakang Pak. Jadi Rasulullah itu kalau tengah sholat, tengah beradab depan gitu ya, yang belakang bisa kelihatan. Ada yang mengatakan dua versi, ada yang mengatakan memang ada matanya cuma tidak kelihatan manusia, ada yang mengatakan karena itu basiroh, jadi Rasulullah tahu. Cuma kenapa kalau Rasulullah tanya kepada Siti Aisyah, Aisyah, kambingnya itu tinggal apa? Ini bukan sekedar pertanyaan gitu, tapi untuk, kalau bahasa nahwunya itu apa? Istifham takriri, yaitu pertanyaan yang untuk pengajaran. Sebetulnya tidak perlu dijawab, itu tahu. Untuk pertanyaan pengetesan gitu lah. Tinggal apa Aisyah? Semuanya sudah diberikan ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa, cuma tinggal satu sampil itu tak ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, enggak, semuanya tersisa, cuma tinggal satu sampil yang nggak tersisa. Tahu maknanya sampean? Ketika diberikan semuanya dengan niat sodako, itu yang tetap. Tapi satu sampil yang disimpan tadi itu yang nggak ada. Jadi kita orang kebalikan ya Pak. Sing metu titik melbune akeh. Mangkane jedut. Ada riwayat tadi itu apa? Fa'abqaita ya. Maka yang akan tetap atas kamu. Tetap atas kamu. Ente lihat ya, orang bangun ya masjid misalnya dengan niat untuk sodako jariyah. Maaf ya, hancurkan itu masjid kalau perlu. Hancurkan sudah. Tetap pahalanya tertulis di sisi Allah. Gitu loh. Makanya ada kadang-kadang keliru ya, ini berhubungan dengan fikih. Kadang-kadang bukan tidak boleh sesuatu itu dijual dari bekas wakofan, boleh dijual untuk dimanfaatkan yang lainnya. Ojo didol seakan sing nyumbangno gitu ya. Sebetulnya bukan seperti itu. Kasaran gini, ente mau jual, ente mau buang, ente hilangkan dengan cara yang haram sekalipun, ente dosa urusan ente. Tapi orang yang nyumbang tetap, kenapa? Sodako. Dalam hukum fikih diatur, lebih baik bagaimana? Kalau memang bisa ditetapkan. Kalau enggak kan bahaya. Dijual, hasil penjualannya tadi itu dimasukkan ke wakaf yang baru tadi itu. Jadi misalnya masjid, atapnya itu wakofan kan jelas. Kemudian kayu-kayunya bagaimana? Kalau ditetapkan bisa takut ambrol, ya diambil kayu-kayunya, dijual, hasilnya dimasukkan untuk dibelikan dari kayu yang baru. Itu tetap tidak akan berubah Pak. Ini mana hadisnya ini? Autasodakta fa'amtaita fa'abqaita, akan tetap sama kamu ya, akan berlalu selamanya bersamamu itu. Itulah Sayyidina Utsman itu Pak, kan kalau di cerita Jawahirul Ulu'iyah itu ya apa ceritanya? Sayyidina Utsman sampai ditanggung seluruh penduduk Madinah ketika itu. Ada kejadian itu yang sumur itu. Sumur ini diharapkan untuk supaya bisa ngalir, gitu lah. Mau dibeli oleh Sayyidina Utsman kedahuluan sama orang Yahudi. Kedahuluan sama orang Yahudi, dibeli sama orang Yahudi. Ada perasaan nyesal Sayyidina Utsman. Datang kepada Rasulullah. Mengatakan ya Rasulullah gini. Maka Nabi menyampaikan hadis itu. Al-mu'minu niyatuhu khairum min amali. Seorang mukmin itu niatnya lebih afdol daripada amal perbuatannya. Tapi jadi pelintir gitu loh. Nyumbang ya pondok wis, warung wis. Kalau niatnya tok, duduk niat tok medit ya. Maka apa yang terjadi Pak?
Ketika itu Sayyidina Utsman itu membeli dari kebun korma yang banyak. Kemudian hasilnya dimasukkan untuk zaman itu, untuk Baitul Mal. Dan barusan ini ketahuan ada rekening Utsman bin Affan. Jadi yang diwakafkan Sayyidina Utsman itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang secara dohir kelihatan. Rekeningnya masih ada. Ngalir terus. Hayang namanya. Iya. Wa qala rajulun, dan berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini kita orang ini, Pak. Ono sing seneng mati, Pak? Ada. Kalau ada yang seneng mati stres berarti kan? Padahal seperti itu. Ada seorang sahabat datang sama Rasulullah. Mali la uhibbul mauta. Ya Rasulullah, kenapa ya diriku? Aku kok tidak cinta mati. Bayangno Pak nggih. Sopo wani mati, Pak? Ono sing wani. Fatihah lagi. Kabul insyaallah. Ayo. Takon. Loh, ya Rasulullah, anak kok tidak seneng mati ya Rasulullah? Ini loh Pak sahabat ini, Pak. Makanya orang Roma itu, orang Persia yang waktu itu menguasai semuanya, itu jatuh, Pak, hancur. Di antara sifatnya mereka itu apa? Sifatnya mereka itu mereka mensifati para sahabat Nabi. Mereka itu mencintai pemimpinnya, maksudnya Nabi Muhammad, melebihi kita cinta kepada raja kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sifatnya mereka ini senang mati, Pak. Senang sama kematian. Sampai senangnya itu seperti kita, katanya mereka. Orang Romawi ini cinta, senang kepada minuman keras. Cintai kayak ngono. Makanya menang. Makanya Nabi mengatakan apa? Umat Islam dalam kemuliaan semenjak apa? Tidak kena penyakit wahan. Wahan, apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia ngefek apa? Tidak senang mati, pasti itu. Jadi kalau kita lihat ya, jadi penyebabnya itu karena cinta dunia baru tidak senang mati. Tidak senang mati didahului dengan cinta dengan dunia ini. Ya Rasulullah, kenapa ya aku kok tidak senang mati ya Rasulullah? Faqala, apa jawaban Nabi? Hal ma'aka min mal? Apakah kamu memiliki harta? Ya apa ya? Hah? Apakah itu punya harta? Yang disimpan itu ada nggak? Tumpuan, iya kan? Hal ma'aka min malin? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Qala, Nabi mengatakan apa? Gaddim malaka. Gaddim malaka, majukan hartamu. Artinya apa? Keluarkan hartamu. Fa inna galbal mu'mini, maka sesungguhnya hati untuk seorang mukmin itu ma'amalihi, bersama hartanya, in gaddamahu, jika dia mendahulukan hartanya, maka hatinya itu ahabba, paling dicintai, ayul hikahu, untuk nututi. Jadi orang mukmin itu kalau mengeluarkan sesuatu, mereka itu seneng sesuatu yang dikeluarkan itu akan mengikuti dia sampai kapanpun. Tidak ada sesuatu yang kita keluarkan yang akan mengikuti kita sampai kapanpun, kecuali apa? Di jalan Allah. Iya benar. Anda berikan contoh ya, biar masuk ya sampean ya. Ente seneng sama perempuan, iya benar. Ente kan kepingin, anak kepingin rek karo wong wedok iku ciri bareng, ikatan sing halal, iya, sakinah mawaddah warahmah ya, kang ngono ah. Ndak apa-apa, lek kau nanti gelem tokno mahari sakmene misalnya. Ente keluarkan harta. Tujuannya itu untuk apa? Untuk supaya perempuan itu bareng sama ente. Tapi ketika ente mengeluarkan mahar tadi itu bukan untuk Allah, untuk itu perempuan, maaf, sepurane sing akeh. Semoga ndak panjang umur. Kalau yang laki meninggal dulu, iya beda. Apa maneh si ayu rame, Pak. Ndak ono sih hidup mati ku jarang, Pak. Sehidup semati ndak ono le. Mati yo dhisik, aku urip dhisik. Paham ndak? Ini satu gambaran yang masuk, Pak. Maksud aneh di sini nih,
Ente tahu ya, hatinya seorang mukmin itu menginginkan kalau dia mengeluarkan sesuatu tadi itu barengi dia terus. Maka bagaimana dengan cara seperti itu? Ya dikeluarkan di jalan Allah. Makanya Nabi merintahkan, ente punya uang enggak? Ada ya Rasulullah, keluarkan. Kalau ente betul mukmin, ente senang mengeluarkan. Kenapa? Hati seorang mukmin itu kalau mengeluarkan menginginkan manfaatnya selamanya. Gitu. Paham? Jadi cerita anak tadi itu bukan berarti lek ono wong wedok kawin maneng gara-gara rondo nggak bagus, enggak, bukan seperti itu. Anak cuma memberikan gambaran supaya sampean paham dan jangan tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Wa in khalaf kan gitu. Amin, lancar. Tol insyaallah tol. Wa in khalafahu ahabba ayatakhallafa ma'ahu. Kalau dia seorang mukmin itu meninggalkannya, orang mukmin itu menginginkan yang dia tinggalkan itu akan selalu berada di belakang dia. Ya apa gambarannya, Beb? Ente punya anak. Kalau ente tujuannya punya anak cuma tujuannya supaya berbanyak-banyakan anak saja, fitnah. Tapi kalau ente punya anak tujuannya untuk apa? Anak kepingin punya anak. Anak tinggalkan anak-anak dunia. Anak berikan pengajaran anak-anak. Kemudian setelah itu tujuannya supaya kalau anak wafat, anak meninggal dunia, anak-anak yang perhatian sama anak. Anak-anak yang pertama kali ngirimkan Al-Quran sebelum orang lain. Kalau kamu seperti itu, itulah hati seorang mukmin. Kalau dia mengeluarkan, ingin sesuatu yang dikeluarkan bareng terus sama dia. Kalau dia tinggalkan sesuatu tadi itu ingin selamanya sama dia. Kalau harta, tidak bisa, Pak. Ente tetapkan sama ente, ya kan? Wafat, meninggal dunia, ono warisan. Loh, sampai nemennya, Pak ya. Ini kadang-kadang isyarat di VG, cuma kita tidak paham. Ana berikan contoh gambaran di VG. Orang jangankan mati ya, dia sakit parah sudah, sakit parah. Yang sekiranya itu ya semuanya takdir Allah, cuma secara dohirnya bisa menyebabkan mati. Dia punya harta, Pak, banyak sekalipun, ketika itu dia maradun makhuf, sakit yang ditakutkan mati, tidak boleh dia berwasiat melebihi sepertiga hartanya kecuali izin ahli waris. Ana tanya sekarang, iku hartanya sopo boleh? Ini harta sana sendiri. Mulai SD anak ini kerja, pulang dari kerjaan anak ke sawah, anak kumpul sama sapi, anak jadikan ini, anak sampai jadi orang kaya. Oh gitu ya, iya. Itu bukan hartamu. Tidak akan barengin deh. Lo kok bisa? Ahli waris. Wassalam. Paham? Ini isyarat, Pak, di VG, Pak, bahwasanya harta yang kita tetapkan ini, yang kita simpen, yang kita tumpuk-tumpuk, yang perlu kasih lemari besi misalnya, pin misalnya, semuanya tidak ada. Jangankan ente sudah mati, ente sudah sakit parah kok mau ana wasiat untuk fulan bin fulan 2/3. Oh sik mbah, bentar sik, piro 2/3? Ndak ono. Aku ahli warismu aku. Anak 10, Pak, misalnya 9 ridho, 1 ndak ridho, batal, Pak, batal. Terus kita katakan ini anak yang 1 durjana, kurang ngajar, ahli maksiat. Tayyib, ente ambil semua, ente punya cacian. Tapi secara hukum VG gagal, tak bisa. Seperti gatok sing tembus, lainnya ndak. Makanya saat durungi mati delok mburi, Pak. Apa itu? Kehidupan itu delok pondok, delok mburi. Itu, Pak. Ini paham maksudnya ya. Jadi orang mukmin itu hatinya itu kalau mengeluarkan ingin terus, kalau meninggalkan ingin terus sama dia. Contohnya apa? Ya tadi itu berikan gambaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhillau ibnu Adam thalathatun. Akhilla, ukhalli, dibiarkan seorang anak manusia itu 3 hal. Yang pertama apa? Wahidun yadba'uhu ila ghabdi ruhihi.
Selesainya kapan? Yang pertama, mengikutinya ila sampai. Selesainya kapan? Ila ghabdi ruhihi. Sampai pencabutan rohnya berhenti wis, tidak balengi. Ditinggal dia manusia, katanya Nabi. Yang kedua apa? Wathani, katanya Nabi, ila ghabrihi. Puncaknya ngikuti dia terus sampai kubur. Setelah kubur sendirian dia. Yang ketiga, wathalithu ila mahsyarihi. Ngikuti dia ke tempat mahsyarnya, ke tempat dia dikumpulkan. Hebat kan? Berarti barengi terus, dikubur dibarengi dia. Apa yang pertama? Walladzi yatba'uhu ila ghabdi ruhihi, dan yang mengikutinya sampai pengambilan rohnya. Barengi dia, pengambilan roh selesai, tidak barengi, ditinggal dia. Fahuwa maluhu, maka dia itu adalah hartanya. Jelas sudah tadi, tidak ada wasiat, tak boleh, tak boleh. Faham ini? Walladzi yatba'u ila qabrihi, dan yang ikuti sampai kuburnya, artinya di kubur, mosok nginep di kuburan, ndak ono, Pak. Di kubur datang sebentar untuk penghormatan terakhir, diadani, diikomati, diorok karo boco Asmaul Husna. Setelah itu ditalkini, wassalam. Ada yang mau menyampaikan, nyampaikan. Yang punya utang, yang punya ini, wis mari buyar kabeh. Anake ngenteni. Apa? Maca Waqiah, iya. Maca Tabarok, iya. Terus nginep, mulai. Mulai. Ditinggalkan. Hayangna, Pak. Ya Allah, semoga panjang umur, Pak nggih. Deni Pak ngomong ini bengi-bengi. Hawa ahluhu, ditinggal. Wassalam, ditinggal. Ya. Tapi walladzi yatba'uhu ila mahsyarihi, yang barengi dia sampai ke mahsyarnya apa? Ilmuhu. Itu apa di situ? Amaluhu. Ini di sini ilmuhu sama saja, tapi yang betul memang sepertinya amaluhu. Cuma di sini ilmuhu. Ilmuhu juga bisa. Karena wa ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang memberikan kemanfaatan juga bisa diartikan seperti yang ada di kitabnya itu amaluhu, amalnya. Faham ini ya? Nah, karena ilmu atau amal itu akan barengi kita, setan paling tidak ridho. Kang itu. Ono opo le kon mondok terus maca kitab, mangan kitab takon. Nah, bisa. Karena apa? Karena setan tahu. Ente kalau punya ilmu, ente kalau punya amal yang benar, dibarengi terus ente. Gitulah. Sampai di Durratun Nasihin apa Riyadhus Shalihin lupana. Itu kan ada orang ini, Masya Allah Pak, hidup di dunia ini jaga betul syariat, jaga betul. Sampai ketika wafat, ada orang mimpi kelihatan, ya apa? Aku pertama diletakkan di dalam kubur itu kelihatan gelap, aku takut. Tapi tidak lama, ada satu cahaya yang terang benderang. Ini orang laki Pak, yang meninggal orang laki-laki ini. Terang benderang gitu. Terus di cahaya yang terang benderang itu datang seorang perempuan yang cantik. Ketika didatangi itu, aku lari takut. Iku lek wong soleh Pak nggih. Ndak nyunyu nggih. Lah lek kula jenengan ya apa peteng-peteng ana wong ayu. Ya wis. Ini ndak lari. Katanya si perempuan itu, Fulan, kamu jangan lari dari anak. Kamu siapa katanya? Kamu perempuan. Lek bosan kita orang bukan mahram. Ndak boleh ini itu. Dikatakan, aku ini amal perbuatanmu yang kamu laksanakan di dunia, Allah membentuk diriku dan aku bertugas barengi kamu sampai nanti hari kiamat. Makanya Nabi mensifati orang yang berada di alam kubur yang mendapatkan apa ini? Rahmatnya Allah, kanaumil aris, seperti tidurnya pengantin. Ya apa tidur pengantin? Kawino. Kada mungkin tak jelas no. Cepet yo moro-moro subuh duduk cepet le kan gitu dibarengi mangan tidak duit akan. Paham ini Pak? Allah ya. Itu mana kita tadi ke Isa ya. Wa qala al-hawariyuna, dan berkata al-hawariyun. Hawariyun itu Pak
pengikutnya Nabi Allah Isa yang setia, Hawariyun. Jumlah mereka tidak banyak, sedikit. Ini Pak, ini satu isyarat buat kita. Kita jangan kecil hati Pak, jangan kecil hati. Semenjak di satu tempat, di satu desa, di satu orang yang tinggal di sana, meskipun sedikit jumlah yang baik, teruskan. Karena apa? Setiap nabi kebanyakan mereka pengikutnya sedikit. Nabi Allah Nuh berapa orang? 80. Dakwahnya sudah berapa tahun? Ribuan tahun. Ya Allah, 800 tahun, 900 tahun, yang ikut cuma 80 orang. Jadi hitungannya sahabat 10. Bayangno sampean. Tetap Hawariyun juga sama Pak, jumlahnya sedikit. Pengikutnya Nabi Allah Isa, Isa kepada berkata Hawariyun kepada Nabi Allah Isa, iki kepingin nunjukno karomah gitu ya. Cuma kan Nabi Allah Isa mukjizat. Ya apa katanya? Orang Hawariyun, malaka tamshi alal ma wala naqdiru ala dzalik. Nabi Allah Isa, malaka, bagaimana kamu ini tamshi alal ma, engkau berjalan di atas air. Jalan itu di atas air. Kok bisa? Wala naqdiru, dan kami tidak mampu ala dzalik, atas itu. Kok bisa Nabi Allah Isa? Gitulah. Faqala lahum, maka Nabi Allah Isa mengatakan kepada mereka pengikutnya Hawariyun, ma manzilatud dinari wa dirhami indakum. Bagaimana kedudukan dirham dan dinar pada kamu? Kalau ya apa? Seneng dunia apa ndak? Innova metuan anyar saiki tahun 2016. Pikirannya Innova tok, maca Quran Innova 2016. Iku tapi apa? Terus urusan ngono. Hah? Ya apa kedudukan inti sama dinar, sama dirham? Katanya Nabi Allah Isa. Qalu, mereka mengatakan apa? Hasanatun. Yo, bagus. Bagus Nabi Allah Isa. Daripada numpak dokar. Iya kan? Numpak dokar mambu telek dokar misalnya. Ono apa? Yo asan numpak mobil yang bagus Nabi Allah Isa. Ya asan mobilnya bagus, AC, ini itu. Apa katanya Nabi Allah Isa? Qala lakinnahuma wal madaru indi sawaun. Tetapi keduanya, dirham dan dinar, dan juga madar. Tahu madar sampean? Madar itu tanah yang campur dengan air. Apa? Lempung, lumpur, ledok, baru kasarane. Iya. Tapi kalau menurut aku ya, indi, dinar dan dirham sama lumpur tadi itu sawa. Ndak bedane. Ya iku betul keromai. Iki wali urusannya duit tok ae. Wali opo? Wali daya ile. Ini carane. Ndak ada bedanya. Allah. Yang di Malaysia itu Pak, Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Orang wali itu Pak, Masya Allah. Sampai dikatakan beliau itu tiap malam melihat Rasulullah. Itu beliau rumahnya di Batu Pahat ya. Batu Pahat itu rumahnya gede Pak. Apa kayu itu loh. Anak tadi kelihatan fotonya di apa ini, pintunya itu bawahnya ngelintek. Iya, ngontrak. Dan itu bukan berarti tidak mau dikasih orang, tidak mau, ditolak. Ada fotonya juga, belum ada upload di Facebook. Insya Allah upload, insya Allah. Itu dodok gini Mbak, nemui tamu, anak kelihatan di sini kayak tumpuan baju gitu. Jadi bajunya semana-mana toil. Tapi wali min auliyaillah. Sayyid Maliki datang ke sana. Habib Umar bin Hafid datang ke sana. Orang-orang alim datang ke sana. Bahkan kalau tidak salah Sayyid Maliki pernah menyatakan, aku ini merasakan bahwasanya di sini ini sering didatangi Rasulullah. Omai kontraan. Bayang ya. Ya semoga ada kedunya ya. Amin ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, tidak terkena fitnahnya dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.